Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada vlog bengkel kali ini cukup spesial karena ini adalah vlog bengkel yang ke-20. Maka Om Turbo akan membawa tour keliling bengkel. Kemudian untuk Q&A spesial juga dengan orang yang paling menganggap kami ngeyel, yaitu Bung Fitra. Halo, kali ini vlog bengkel agak sedikit berbeda karena kerjaan-kerjaan yang di bengkel ini masih baru pada seperempat semua. Jadi kalau misalnya dibahas di satu episode kayaknya terlalu sedikit ya. Jadi ada beberapa nanti yang mau diceritain. Jadi macam tour biar pada tahu kira-kiranya ada apa aja yang lagi kita kerjain. Sekarang belum nyampe bengkel nih, masih di jalan, macet banget jalanannya. Bubaran sekolah sepertinya. Oke, kita awali dengan tour bengkel. Sekalipun sebenarnya ini nggak legal ya, jalan-jalan menggunakan mobil yang sudah tidak lagi menggunakan mesin aslinya. Cuman ini bukan mobil curian, ini mobil yang lengkap, papernya, mesin aslinya juga ada. Jadi ini ya inilah yang kita lakukan dengan Xenia. Banyak yang bertanya, Xenia V8 apa kabarnya, kemana? Ya mungkin sebagian dari pemirsa ini menganggap ya mungkin udah rusak atau apa, cuman ya ini mobil dipakai. Ya seperti yang tadi saya bilang lagi di jalan, vlog bengkel kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena apa ya, kerjaan-kerjaan kita yang di bengkel ini belum ada yang bisa dijadikan tontonan menarik di satu episode. Jadi masih baru sedikit-sedikit, cuman ya udahlah ya, kita ceritain aja. Sekarang di bengkel ada apa yang lagi kita kerjain. Ini Xenia yang barusan aja kita pakai pergi, dan ini baru nyampe ke bengkel. Kita jalan naik ini barusan. Ini ada mobilnya Om Gendut. Terus di sini ada VW New Beetle yang kita pasang mesin serupa dengan yang di Xenia, 1 ZFE. Cuman karena satu dan lain hal terpaksa berhenti dulu sebentar. Mesin dan transmisinya udah duduk sempurna. Steering system depan juga harus kita rubah karena ini tadinya front wheel drive, kita bikin jadi rear wheel drive. Jadi kerjaannya cukup banyak. Dudukan mesin udah semua, mesin udah duduk, cuman tinggal ke belakangnya, gardan dan segala macamnya. Nah terus ini barang-barang yang terkumpul satu demi satu secara perlahan, hasilnya seperti ini. Ini tadinya udah sempat rapi ya, cuman karena kita nyari 1-2 barang terpaksa diangkat-angkat lagi. Terus ya udah jadinya kayak gini. Itu gudang kita, isinya banyak. Ayo. Nah ini mesin Corolla saya yang lama, sisanya. Ini punya anak saya yang belum jalan sampai detik ini juga. Coba silakan masuk. Ya, jadi inilah gudang kita, gudang yang cukup rapi. Transmisi otomatis Mercy, ini gearbox RX8 6 speed yang kita mau pasang di mobilnya dari sana. Oke, terus ya ada banyak barang-barang kayak begini lah ya. Jadi memang saya nih orang yang tidak bisa membuang barang bekas karena suatu saat nanti ada faedahnya. Dan itu sudah terbukti. Banyak yang kita bisa ambil dari sini. Jadi udah kayak di kampakan mesin sebenarnya ini. Oke, itu ada Subaru. Ini kita lagi kerjain ini juga. Ini Fiat tahun 50. Saya juga nggak tahu ini Fiat apa, cuman orang bilang Fiat Copper. Mungkin karena bagasinya kayak koper yang bukanya ke bawah. Ini kita lagi ngapain? Ini keluhannya steeringnya berat banget. Jadi tadinya kita mau pasang power steering, cuman ternyata terlalu rumit untuk dipasang sebuah power steering di tipe sasis yang seperti ini. Akhirnya kita normalin lagi semua steering sistemnya biar dia bisa kembali normal, nggak terlalu berat, masih oke. Terus sama satu lagi, mobil ini tidak menggunakan water pump. Jadi mungkin pada waktu mobil ini dibuat tahun 50-an something lah, ini kan nggak ada yang namanya macet ya. Jadi mobil itu pasti berjalan. Apabila mobilnya berhenti, mobilnya nggak dipakai. Jadi nggak ada macet. Jadi mungkin pada waktu itu dirasa nggak perlu ada water pump. Jadi hanya ada radiator dan kipas. Air panasnya secara natural naik ke atas, dikipasin, terus yang dingin turun. Ya itu. Cuman sekarang udah nggak bisa lagi sistem kayak gitu karena cuacanya udah nggak kayak dulu lagi dan jalanannya kejam. Nah ini BMW 36 yang tadi di gudang saya ceritakan tentang transmisi 6 speed mau dipasang di sini.
Ini BMW yang sudah tidak lagi menggunakan dapur pacu BMW, udah pakai rotary engine. Jadi kenapa diganti 6 speed? Karena menurut yang punya gigi 5-nya masih kurang, harus ada gigi satu lagi. Jadi akhirnya kita mau coba pasang pakai transmisinya RX-8 6 speed. Oke, mungkin bisa diangkat di vlog minggu depan kalau orang yang nggak keberatan. Iya, jadi karena transmisinya lebih panjang daripada aslinya, jadi kopelnya juga harus dipendekin, dudukan-dudukannya harus dirubah juga. Ya gitulah. Jadi terlihat gampang tapi nggak gampang. Terus ada BMW lagi di situ. Ini E36 yang pasang V8, cuman V8-nya dari BMW juga. Dudukan mesinnya sudah, terus transmisinya juga sudah duduk. Kita lagi cari oil pump untuk dia. Saya gunakan oil pumpnya BMW X5 dan udah datang barangnya. Cuman karena tenaganya juga cukup nggak ada, habis. Jadi nggak bisa hari ini. Terus ada Porsche lagi nunggu spare part. Ini kebetulan ada problem sama klepnya, jadi klepnya bengkok. Terus ada Mercedesnya Omobi yang sebenarnya udah harus dikerjain deh. Ya udah, kira-kiranya begitu. Orang-orang pada nanyain Versys turbo. Versys turbo ada di sini. Ini Versys turbo yang ditanya-tanya, turbonya masih ada. Kenapa nggak dipakai? Karena saya belum sempat lagi ya untuk ngerjainnya lagi. Sebenarnya ini nggak ada masalah secara mekanikal. Masalahnya ini ada di bukan electrical ya, jadi di ECU-nya sebenarnya. Jadi saya belum bisa sempurna menginputkan parameter-parameter yang sesuai untuk mesin ini. Jadi ada semacam bug-nya di RPM tertentu ya. Tapi kalau misalnya kita hajar terus nggak ada masalah. Cuman kan motor kan nggak selamanya digeber-geber terus. Jadi kenikmatan berkendaranya masih jauh dari enak. Makanya sementara ini kita diamin dulu. Tapi motornya ada di sini baik-baik aja. Terus apa lagi ya? Volvo lagi sudah selesai pasang. Kemarin ada problem di suspensi depan. Terus saya minta ganti shock breakernya. Shock breaker barunya udah dipasang dengan baik. Mungkin besok kita mau pasang ECU Speedtronic-nya ya untuk transmisi. Dan kita mau hidupin lagi mobilnya. Mesinnya udah hidup, mobilnya udah jalan, cuman perpindahan giginya nggak normal karena ECU transmisinya masih pakai bawaannya 1JZ. Saya nggak tahu ada salah di mana, yang jelas nggak normal ya. Pindah-pindah giginya nggak enak, makanya kita putusin untuk pakai standalone. Volvo kami akhirnya mendapatkan shockbreaker baru. Tidak sabar nyetir mobil ini. Atau mungkin ngedrift mobil ini. Mau nantikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi Omobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Lanjut videonya. Terus di sebelah sini ada Starlet. Starlet ini Starlet 2 pintu GT yang mesinnya sudah tidak lagi Starlet. Coba lihat, ini baru ngemal-ngemal doang ya. Jadi ini belum jadi. Ini bawahnya pakai Toyota 7A 1800. Conrodnya, pistonnya sudah tidak lagi standar. Terus cylinder headnya saya pakai 4AG20 klep yang silver top sebenarnya, cuman ini dicat hitam aja. Masih individual throttle body, 4 throttle. Terus injektor kita udah ganti sama yang gede. Karena apa? Karena kita mau turboin. Ya ini lagi dikerjain. Terus ini ada Honda Genio. Cita-cita yang punyanya sih mulia. Jadi ini mau dibikin Genio AWD. Mesin transmisinya masih dirahasiakan dulu. Cuman kira-kiranya ini mau dibikin AWD. Mau buat balap doang. Ini ada mobil Riri yang lagi kita kerjain di fuel sistemnya, jadi ini mau masang surge tank dan lain-lainnya untuk menyempurnakan yang sudah ada. Mesinnya sendiri udah selesai, cuman ya gitu, perintil-perintilannya masih banyak yang harus dikerjain lagi. Ya ini motornya dia yang sedang mati suri. Ini ada transmisi bekas, genset. Mesin Xenia yang lama, ini sedih ya ngeliatnya. Sebenarnya kita mau masukin ke dalam, cuman karena ini pintunya nggak cukup lebar untuk dia lewat, jadi sementara di situ dulu. Ini kantor saya. Nyalain dong lampunya. Yang sebenarnya nggak cocok ya buat ini. Maksudnya lagi berantakan banget. Jadi ini apa adanya aja. Ya ini mejanya ada ECU, ada CDI, ada asbak, scanner, terus ada cordless, screwdriver, Black & Decker. Ada beberapa turbo kebanggaan saya. Ini turbo sebenarnya kalau buat sebagian orang, turbo apa sih murah. Cuman ini cukup oke ya. Maksudnya saya tuh memang senang yang pakai yang ada. Jadi yang nggak ada ya nggak usah aneh-aneh. Kecuali kalau duit kita udah banyak boleh belanja. Ya tools, terus udah sih. Ini ada hair dryer. Mungkin ada yang mau datang ke sini mau ngeblow bisa juga. Iya, belum dipulangin. Ini ada plasma cutter. Jadi karena kita nih banyak melakukan metal fabrication ya. Jadi daripada kita mondar-mandir buat
hanya untuk memotong sebuah plat dengan bentuk tertentu, jadi akhirnya kita punya plasma cutter meskipun nggak bagus-bagus amat. Ini made in China tapi oke, bisa dipakai kerja. Ini ada karburator bekasnya Kebo yang udah pensiun. Ini sempat dijelasin di vlog bengkel. Ya, ada. Dan ini mainan saya, ini adalah Kyosho Land Jump. Ini kalau ada yang tahu berarti. Ya, ini, coba kalau ada yang mungkin ada yang tahu ini Kyosho buatan tahun berapa? Komen di bawah. Ini adalah Kali ada yang punya spare partnya gitu kan. ya, saya yakin sih sebagian dari penonton ini juga mungkin ada yang penggila RC. Cuman ya RC baru ya. Kalau ini ya lihat aja sendiri tuh. Ya gitulah, ini kantor saya yang sangat berantakan. Oke, sekian vlog bengkel kali ini. Mungkin ya bagi sebagian yang nonton ini agak kurang berfaedah, cuman hari ini yang bisa kita kasih. Mudah-mudahan menghibur. Kami suka turbo. Q&A #Tanya Om Turbo bersama dengan Bung Fitra Eri. Halo semuanya, selamat datang di vlog bengkel Motomobi TV dengan #Tanya Om Turbo. Kita sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Anda di video sebelumnya dengan #Tanya Om Turbo. Jadi Anda bisa bertanya apapun mengenai mesin, mengenai otomotif yang akan dijawab oleh Om Turbo. Dan banyak sekali pertanyaan yang masuk kemarin di komentar, ada 700 lebih kalau nggak salah. Dan kalau pertanyaan Anda tidak terpilih di sini, artinya mungkin antara pertanyaan Anda kurang berkualitas atau tidak terdeteksi oleh Om Turbo, karena Om Turbo yang mendeteksi pertanyaan tersebut, yang menyaring pertanyaan tersebut, dan mungkin matanya juga agak siwer karena dia Nggak terlalu banyak juga kalau mau terlalu banyak ya jawabin semua nanti. Dia udah pakai kacamata, jadi matanya gampang lelah gitu ya. Jadi pastikan kalau misalnya komentar itu menarik perhatian gitu ya. Oke, anyway, sekarang kita sudah ada Om Turbo. Walaupun dari episode yang kemarin itu bajunya masih sama persis. Enggak. Warnanya boleh sama, cuman boleh dilihat sini polos. Oh, tadinya ada tanda putih ya di situ ya. Ada logo putih ya. Itu udah luntur pas habis dicuci, jadi sekarang udah tinggal bajunya aja. Oke. Ya. Kita langsung to the point saja. Pertanyaan pertama, #Tanya Om Turbo dari Asep Sunardi. Apakah benar ada anggapan mencampur bahan bakar RON 90 dengan RON 98 dengan porsi 50-50 akan setara menjadi RON 94? 90 tambah 98 bagi 2. Karena teman saya menyarankan seperti itu. Akankah tercampur dengan sendirinya? Terima kasih Om. Oke, saya juga bukan ahli kimia ya yang punya kemampuan untuk menghitung-hitung seperti itu. Cuman saya baca-baca dari sumber yang cukup meyakinkan, terpercaya. Jadi memang iya, mencampur dengan kondisi 50% itu tinggal ditambah aja. Misalnya yang satu 90 RON-nya, yang satu 98. Berarti kan tinggal ditambah dibagi 2. 188 berarti kan? Ya. Bagi 2, 94. Iya. Ya, kira-kiranya begitu. Asal 50-50 ya. Iya. Kalau komposisinya berbeda pastinya ada formula lagi gitu. Oke. Dan tercampur sempurna harusnya. Nggak ada masalah. Oke, jadi jelas menurut Om Turbo boleh, dan itu oktannya menjadi rata-rata di antara dua bahan bakar. Ya. Asal sama-sama bahan bakar untuk mesin bensin ya. Kalau diesel nggak ada oktannya soalnya. Malah Dia petaka. pakai setan number. Ya. Next. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari Orta Genius. Onta Genius. Onta bisa jenius. Om, kalau mobil knalpotnya bocor dan nggak dibenerin, bakal ada pengaruh nggak ya ke mesin, atau cuman bikin suara mesin jadi kasar aja? Oke, jadi pengaruhnya ke kesehatan udah pasti. Kalau misalnya kita punya kabin udah pada bolong-bolong kan itu jelas ya bahaya ya. Ada karbon monoksida dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya mobilnya mobil tua, mungkin dampaknya terhadap mesin nggak terlalu banyak ya. Cuman kalau mobil-mobil sekarang yang di knalpotnya itu sudah ada O2 sensor. Bahkan ada yang dua, ada yang upstream, downstream. Itu kan tidak membolehkan ada kebocoran sedikit pun. Kalau bocor, bacanya ngaco. Kan kira-kiranya gitu. Nah, baca ngaco itu nanti informasi ke ECU-nya ngaco. Jadi perbandingan bahan bakarnya jadi ngacau. Semuanya jadi nggak benar. Jadi mungkin bisa jadi boros, bisa jadi durability-nya berkurang, ya kan? Dan pastinya emisinya jelek.
Iya. Jadi baiknya segera dibetulin. Saya rasa ngebenerin sebuah knalpot nggak terlalu mahal ya, Iya. maksudnya, dan impactnya terhadap kesehatan tuh besar sekali. Segera betulin aja bro. Ya, oke, jadi gitu jawabannya. Kalau untuk mobil yang baru itu bisa mengganggu performa mesin dan Oh iya, kehematan. jelas. Mesin mobil ya. Kalau untuk yang mobil lama, kalau knalpotnya bocor itu mungkin mesin tidak terlalu pengaruh, tapi mesin di dalam badan Anda ya Iya. terpengaruh. Nggak kerasa loh, tiba-tiba lemes ya kan, Betul. keracunan. Tiba-tiba nggak sadar, Ya. kita udah di kuburan. Ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari The Nuts. Om, kalau mobil diesel ngebul biru campur putih dan keluar asap dari tutup oli, kata orang udah nggak bener mesinnya. Tapi di mobil saya masih ngacir kok, nggak ada gejala loyo. Udah ke bengkel, kata bengkel nggak apa-apa. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Barangkali Om tahu gara-gara pakai oli 1040W yang harusnya 40W doang. Mobil saya Isuzu Panther High Sporty tahun 99. Hatur thank you, terima kasih Om Turbo, salam dari Cianjur. Oke, ini kadang-kadang kita tuh nggak cukup peka untuk ngerasain perbedaan mobil kita nih, ya kan? Maksudnya kalau apabila mengalami penurunan performa, ya kan? Karena tiap hari kita pakai, Betul. nggak berasa gitu loh. Tiba-tiba kok boyo enggak, karena kita tiap hari pakai. Nah terus kalau asap yang keluar dari tutup oli itu udah indikasi sebenarnya mesin kita kompresinya sudah turun ke bawah, ke crankcase. Jadi yang harusnya sedikit, ini di bawahnya udah mulai bertekanan, makanya dia naik ke atas. Jadi memang ini sebenarnya sudah pertanda bahwa mesinnya nggak sehat. Itu bisa jadi dari boringnya baret, atau sudah istilahnya ada ngegentong gitu ya, bentuknya seperti itu, atau ring pistonnya sudah terlalu lebar gapnya. Jadi mungkin ya siap-siap sih untuk di overhaul lah ya. Kayaknya sih seperti itu. Pasti menimbulkan asap biru itu oli yang terbakar sebetulnya. Jadi tetap udah ada indikasi ada Ada. sesuatu yang nggak beres di Yes, dalam betul, mesin. Ya apalagi kompresinya. udah tahun 99 artinya sudah Ya. 20 tahun. Itu kalau orang udah kuliah itu, udah hampir lulus. Iya benar. Oke, Waktunya. pertanyaan berikutnya dari Rindang Rahman. Om, kenapa Mini Turbo tidak modifikasi intake manifold atau bahkan menggantinya dengan yang sekiranya lebih mudah tuningnya? Setahu saya kan mekanik banyak akalnya. Artinya Anda bilang bahwa Om Turbo nggak banyak akalnya apa gimana? Oke, saya jawab ya. Jadi di vlog yang kemarin, kalau itu ada saya jelasin sedikit kenapa Mini ini susah. Jadi Mini punya cylinder head itu hanya ada 5 lubang. Ada 3 exhaust, ada 2 inlet. Nah, karena inletnya cuma ada 2, jadi di dalamnya dicabang. Dia 4 oke. silinder, tapi lubangnya cuma ada 2. Jadi kan maksimum injektor yang bisa kita taruh itu hanya ada 2. Betul. 2 untuk melayani 4 silinder. Nah, Dibagi. ini punya apa istilahnya? Harus ada controlling yang khusus gitu loh. Jadi ini sangat rumit kalau misalnya kita handle dengan 2 injektor. Nanti kejadiannya adalah silinder yang nomor 2 terluar itu akan mengalami gejala yang sangat lean, yang di dalam overreach. Nah makanya kita hindari itu, tetap pakai SPI, single point injection, sekalipun agak susah sekali tuningnya ya. Saya rasa itu jawabannya. Ya, jadi secara singkat sebenarnya Om Turbo ini banyak akalnya tapi tidak semua terlihat. Udah dicoba. Oke, next question dari Virus Abid. Om Turbo, apakah benar Pajero Sport yang lama dan baru harus dikasih extra fan agar tidak overheat? Bukannya mobil keluar pabrik sudah melewati segala macam tes. Ya, extra fan itu kan bukan barang yang sangat mahal, ya kan? Maksudnya kalau memang itu tanpa ada barang itu terus mobilnya akan jadi masalah. Pasti Iya. kan udah dipasang dong dari pabriknya kan. Nah ini yang kadang-kadang kita nih suka maksudnya wah overheat, pasang aja kipas. Nah batasan overheat yang bagaimana nih yang kita maksud gitu kan? Kalau Pajero kan relatif mobil baru, saya Iya. rasa belum ada yang overheat ya. Jadi benar kalau misalnya Pajero Sport artinya 2 generasi kan sekarang udah ada di Indonesia. Sebenarnya kalau kondisinya masih baik tidak perlu pakai extra fan. Tidak perlu. Kalau memang itu dirasa perlu dari pabriknya pasti udah ada. Tapi kalau kita sebagai yang pemilik mobil, katakanlah, oke lah kita sering kena macet-macetan, Iya. which is itu angin dari depan sedikit ya kan. Kalau kita mau tambahin fan di depannya, ya monggo aja. Tapi sebenarnya tidak perlu juga kan Iya. kalau mobil itu masih spek standar. Betul, kan? dan dia pakai viscofan. Betul. Selama mesinnya kita hidup, dia akan terus berputar. Dan selama kondisi viscofan-nya masih baik, Iya. artinya juga tidak perlu menambah lagi. Dan Pajero kan umurnya baru berapa? Saya rasa viscofan-nya semuanya masih sehat. Iya. Oke, jadi begitu jelas selama kondisi mesinnya masih standar dan viscofan di mobil kita itu masih baik, artinya tidak perlu menambah extra Ya. fan lagi. Cuman kalau mau pasang nggak apa-apa. Kecuali kalau Pajero Sport Anda baik yang lama maupun baru dibawa ke tempat Om Turbo dan seperti Om Mobi diberi turbo yang besar dengan tekanan yang tinggi, yes.
harus menambah Boleh, ekstra boleh. coolant. Ya. Dari outage Upjom Passion, Upjom Wah, tenang. Python, Python ternyata bukan Passion. Om telolet Om. Mau tanya bagaimana cara kita mengetahui tanda-tanda timing belt harus waktunya diganti? Karena kan tertutup dan kalau rusak penggantiannya juga susah. Ya bukan hanya susah, mesin juga bisa hancur. Kalau udah sampai rusak. Mobil saya New Corolla tahun 2000. Oke, ini berarti asumsinya kita beli mobil bekas, kita nggak tahu sejarahnya. Kapan terakhir ini diganti ya? Nggak ada jalan lain selain kita membuka covernya dan melihat secara fisik timing beltnya kondisinya seperti apa. Biasanya kalau yang udah tua itu, kalau kita tekan pakai kuku keras, getas, mudah terkelupas, bahkan ada kayak benang-benang yang udah mulai keluar dan dia biasanya crack ya, dia punya karet. Jadi kalau udah ngelihat seperti itu, udah jangan dijalanin lagi mobilnya, segera diganti. Kalau nggak diganti putus, mahal banget jadinya. Ya, mungkin lebih amannya juga kalau misalnya udah mau beli mobil yang tua seperti itu ya langsung sisihkan langsung untuk ganti timing belt baru. Punya spare dana untuk yang kayak Timing gitu-gitu belt baru. ya. Karena walaupun misalnya kita buka ternyata timing beltnya itu belum seperti tadi yang saya belum seperti jelasin tadi ya. bisa aja 2 minggu lagi atau 3 minggu Iya, lagi kita seperti nggak itu akan kan. tahu. Kita nggak tahu umurnya. Nah. Karena umur memang di tangan Tuhan juga ya. Betul, termasuk timing belt ya, Bung Fitra. Pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari Widi Mahesa. Om nanya dong, yang dimaksud twin scroll turbo itu apa sih? Bedanya dibanding turbo biasa dan apa lebihnya? Terus bedanya ball bearing turbo sama keramik turbo apa kelebihan dan kekurangannya? Pertanyaannya beda terus kekurangan. By the way kok makin betah ya nontonnya kalau hostnya bareng Aisyah Gray. Jadi Terima kasih. sekarang nggak betah. Thank you dong? Om Turbo. Sekarang betah nggak bro? Ya, Mirip Aisyah lah. Gray akan kembali di episode berikutnya. Ini saya cuman sekali, jadi mohon Iya, maaf. oke. Ada saya di sini sekarang. Saya coba jawab yang tadi ya. Mungkin yang tadi ada lanjutannya. Twin scroll turbo itu turbo yang memiliki 2 lubang masuk turbin. Jadi ini merupakan penyempurnaan desain ya dari yang desain sebelumnya yang tidak twin scroll. Jadi kalau dari yang saya pelajari dan saya juga ngalamin sendiri, ngerasain sendiri, memang twin scroll ini punya respon yang lebih cepat dibanding yang single scroll. Ini tapi turbonya satu ya? Iya, turbonya sama, cuman di turbin housingnya itu bisa kita ganti dengan yang twin scroll, pasti responnya lebih cepat karena dia terbelah 2. Kita bisa arrange nih, silinder 1 sama 4 masuk di lubang yang sama, 2 sama 3 di lubang yang sama. Jadi kita atur pulsa pembuangan ya, exhaust gasnya. Nah kira-kira Keuntungannya adalah spoolnya lebih cepat. artinya lag-nya lebih sedikit. Lag-nya lebih sedikit. Cuman kalau kita punya twin scroll berarti kita harus punya 2 wastegate. Oke. Karena dia ada 2 ruangan yang berbeda. Gitu ya. Jadi harus dibuang satu-satu dong. Jadi kita sekarang tahu kan twin scroll turbo tuh ada di teknologi di BMW baru tuh bilangnya twin scroll turbo. Tapi sebenarnya aftermarket pun bisa kita bikin twin scroll turbo. Bisa. Jadi kalau kita mau cari-cari khususnya di yang banyak ya, Garrett atau BorgWarner atau ada Precision Turbo, itu rata-rata kalau turbo yang sudah high end. Jadi biasanya twin scroll atau ada yang V-band lah ya istilahnya mereka ya. Jadi twin scroll ini melulu embel-embelnya adalah fast pulling yang more efficient gitu-gitulah kira-kira. Jadi ini pengembangan sebelumnya, cuman instalasinya juga lebih rumit. Yaitu tadi wastegate-nya harus ada 2, ya lebih kompleks lah membuat si headernya, si manifoldnya karena custom ya. Gitu. Terus tadi Ball bearing turbo dan keramik turbo. Apa kelebihan dan sebenarnya ball kekurangan? bearing nggak diadunya sama keramik ya. Ball bearing dengan journal bearing, jadi ball bearing ya dia punya friksinya hampir 0 ya karena dia kan bola. Iya. Nah cuman ball bearing ini kan kalau di turbo itu barang yang sangat mahal, jadi boleh dibilang turbo dengan ini yang sama, size yang sama, yang satu ball bearing dengan journal bearing harganya pasti terpaut akan jauh beda. Dan apabila rusak ngebenerinnya juga lebih mahal. Nah terus keramik itu jadi memang salah satu bahan si turbin wheel ini ada yang dibuat dari keramik. Sebagai contoh di Nissan aja dari zaman dulu nih, Silvia, terus SR20 ya, itu turbonya keramik. Terus di 3S GTE juga Toyota ada yang turbonya keramik. Jadi dia lebih tahan panas, cuman keramik ini kan barang yang bisa patah ya. Jadi banyak sekali yang turbin wheelnya bisa putus, bisa keluar. Jadi apabila kita push gitu ya, kalau yang besi nggak apa-apa, keramik itu pasti fail. Makanya nggak dipakai di dunia racing. Oke. Gitu. Oke, gua mau PKL di tempatnya Om Mobi boleh nggak?
Oh sorry. Ini Om Turbo kasih Kalau itu pertanyaannya. bukan ranah saya menjawab. Ini bukan pertanyaan, ini cuman ke bawah aja di screen capture-nya. Oke, jadi sudah selesai semua pertanyaannya di hashtag Tanya Om Turbo. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar otomotif atau seputar mesin, bisa tanya dengan hashtag Tanya Om Turbo. Ya. Pertanyaan Tapi kalau percintaan di dunia otomotif mungkin saya bisa coba bantu jawab juga ya. Jadi bisa coba diajukan dan terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, kemudian komentar di bawah baik yang mau berkomentar mengenai video ini atau melontarkan pertanyaan hashtag Tanya Om Turbo. Jangan lupa follow Instagramnya Om Turbo, kemudian Om Mobi, Motomobi TV, dan subscribe ke channel ini jika Anda belum. Subscribe juga ke channel saya Fitra Eri dan Auto Driver, serta Instagram @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes, inilah akhir dari vlog bengkel. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.